salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Dionius Ondon, CGP Angkatan ke-7 dari SMP Santa Monica, Kabupaten Kuburaya, bersama Pasil Ibu Siti Anisah dan pengajar praktik Bapak Iit Marsono. Oke, baik Ibu, selamat sore. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Dionius Ondon, CGP Angkatan ke-7 dari SMP Santa Monica, minta waktu Ibu untuk wawancara. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Baik Ibu, terima kasih. Kira-kira menurut Ibu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Begitu, melihat kasus demi kasus dan setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan berpihak pada siswa dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi yang diambil. Baik Ibu, kira-kira menurut Ibu selama ini bagaimana Bu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik. Pengambilan keputusan di sekolah yang terkait kasus-kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan adalah dilakukan dengan mengambil prinsip yang lebih berpihak pada siswa. Baik Ibu, kira-kira yang berpihak pada murid itu langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang saya lakukan selama ini rapat dengan Dewan Guru atau mengambil keputusan dengan musyawarah dan mufakat, itulah yang jadi dasar untuk pengambilan keputusan. Oke, baik Ibu, musyawarah untuk mufakat. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika menurut Ibu? Kalau menurut pendapat saya dan selama ini yang saya jalankan, yaitu dengan bekerja sama dengan rekan-rekan guru atau rekan-rekan sejawat untuk mencari solusi dan dari kasus tersebut sehingga keputusan tidak merugikan pihak-pihak lain. Baik Ibu, jadi bekerja sama dengan rekan sejawat untuk mencari solusi dari kasus tersebut. Iya. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, tantangannya? Dalam mengambil keputusan maksudnya ya, mengadakan rapat itu selalu kita laksanakan, sebab dengan adanya rapat banyak pendapat, banyak saran yang dapat kita jadikan dasar untuk pengambilan keputusan, sehingga dengan demikian kita bisa menyatukan pendapat untuk mengatasi dilema etika tersebut. Baik, menurut Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk prosedurnya seperti apa? Belum memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema, tergantung kasusnya. Bisa langsung di tempat, bisa juga dengan mengadakan rapat terlebih dahulu untuk memutuskannya agar masalah tersebut diketahui oleh warga sekolah dan bersama-sama memikirkan untuk mencari solusinya. Baik Ibu, berarti tergantung kasusnya, ada yang langsung diselesaikan, ada yang dimusyawarahkan. Jadi kita lihat kasusnya dulu.
Kalau memang kasusnya tidak berat, bisa langsung kita putuskan di tempat. Tapi kalau memang memerlukan pemikiran, pendapat dari guru atau rekan-rekan sejawat, ya kita adakan rapat dulu, kita bermusyawarah, kita pikirkan bersama solusi yang terbaik. Oke, baik Ibu. Menurut Ibu, apakah ada faktor-faktor atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktornya Ya. permudah. Jadi maksudnya faktor-faktor yang permudah saya selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika adalah saya sangat terbantu oleh rekan-rekan yang mau bekerja sama demi kemajuan sekolah baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Jadi teman-teman itu sangat penting sekali dan sangat membantu. Baik Ibu, berarti bekerja sama, berkolaborasi. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika menurut Ibu? Pelajaran atau pengalaman yang dapat saya petik dari pengambilan keputusan dilema etika adalah dengan mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan mengambil keputusan yang selalu berpihak kepada siswa, sebab yang lebih kita utamakan adalah siswa. Oke, baik Ibu, jadi musyawarah untuk mufakat, kemudian keputusannya selalu berpihak pada Siswa. Terima kasih Ibu atas waktunya, atas kesediaan Ibu. Semoga tetap sehat. Terima kasih Ibu sudah bersedia. Ibu Widiata, selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Bolehkah minta waktunya sebentar? Baik Ibu Widiata, Kepala TK Santa Monica. Jadi saya ingin bincang-bincang dengan Ibu. Apa ada waktu? Ya, baik Ibu. Terima kasih ya atas waktunya. Nah, kita langsung saja ya Ibu. Kira-kira selama ini menurut Ibu bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Di sini ada dua keputusan yang sama-sama benar, dua keputusan yang dimana sudah satu keputusan yang salah, yang didasari bertentangan seperti kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebersamaan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan rasa cinta. Ini sebenarnya memang berat mengambil keputusan menurut apa yang ada yang tertera di sini, Pak. Rasa kasih sayang, rasa cinta, memang sungguh berat. Nah, itulah jadi biasanya kami itu mengadakan sejenis pertemuan dulu dengan kawan-kawan. Berarti keputusan yang diambil itu dilema ya Bu? Iya, dilema. Jadi harus diambil keputusan itu ya bersama. Baik Ibu. Dalam menjalankan pengambilan keputusan Bu di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana menyikapinya? Kalau menurut saya keputusan kepemimpinan terhadap yang berpihak pada, terutama berpihak kepada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi dan keputusan yang diambil. Jadi ada tiga ya Bu, berpihak kepada murid, bertanggung jawab, kebijakan. Baik, terima kasih. Kalau langkah-langkah atau prosedurnya itu seperti apa Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya itu biasanya
menentukan siapa yang terlibat di dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan atau yang sejalan dengan situasi ini. Memberikan kebajikan aturan seperti tata tertib dan disiplin waktu baik pada guru maupun pada murid. Baik, jadi siapa yang terlibat dan segala macamnya diidentifikasi dulu gitu ya. Ibu Bibiata, hal-hal apa saja yang dianggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tadi Bu? Sebenarnya ini sangat berat, tapi ini untuk kepentingan bersama. Biasanya kami itu ya itu tadi lah, mengadakan adanya disiplin aturan-aturan yang ada, memberikan efek jerak terhadap konsekuensi yang terhadap aturan yang ada yang sudah dipatuhi. Misalnya kalau ada yang melanggar, itulah. Begitulah kalau BPK ya. Ibu Bibi, hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika, tantangannya Bu? Tantangannya itu terkadang kita rasanya tidak sampai hati, tidak tega. Itu yang pertama ya, mau menegur. Tapi kembali lagi ke sekolah kita kan mau menerapkan itu disiplin pertama ya, pertama itu ya disiplin. Jadi aturan-aturan itu kalau memang ada yang melanggar atau apa, itulah. Tapi dengan ini saya biasanya yang kita harus menjaga, kita sebagai kepala sekolah kita harus menjaga perasaan. Baik Ibu, menjaga perasaan Ya, kawan. Jadi artinya keputusan yang diambil tetap ada dasarnya, keputusannya. Iya, kita ada pertimbangannya begitu. Iya, tidak bisa kita harus ngomong begini pandai-pandai dan ngomong. Baik Jaga Ibu. perasaan lah ya. Baik Ibu. Apakah dalam pengambilan keputusan itu ada jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus? Biasanya kami tidak mengadakan tidak menjadwalkan. Biasanya kami mengadakan rapat musyawarah dan mufakat. Terus masalahnya langsung diselesaikan di tempat biasanya. Musyawarah mufakat, cari solusinya. Cari solusinya. Oke, dipecahkan baik. Bersama. Terima kasih. Jadi faktor-faktor apa Bu selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan Bu yang kasus-kasus dilema yang membantu Ibu? Yang membantu saya untuk faktor-faktornya itu pengambilan yang membutuhkan data-data yang lengkap detail, kan? Seperti misalnya apa yang terjadi dari awal. Jadi tidak sembarang kita ambil sembarang ini, kita harus datanya dulu apa, asal mulanya dari mana gitu. Artinya Ibu itu berdasarkan data. Iya, kan biasa dari omongan orang gitu kan. Kita kan tidak boleh langsung percaya dulu gitu. Berdasarkan data dan fakta. Iya. Oke, baik Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan yang dilema etika tadi Bu? Hal yang dapat dipetik dari pengambilan keputusan dalam dilema etika ialah sesuatu yang harus diputuskan dengan matang agar selaras atau sesuai dengan kebenaran dan kasus yang ada. Dipertimbangkan dengan matang, disesuaikan dengan kasusnya. Iya. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Semoga Ibu tetap sehat. Ya. Terima kasih Ibu ya. Kali ini
saya akan menganalisis video wawancara dengan 2 kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SMP Santa Monica, Ibu Dr. Anda Margareta, dengan Kepala Sekolah TK Santa Monica, yaitu Ibu Bibiata SPD. Nah, yang pertama, apa yang dilakukan oleh pimpinan unit dalam praktik pengambilan keputusan selama ini. Nah, dari hasil wawancara, praktik yang dijalankan oleh kedua kepala sekolah, yaitu Ibu Dr. Anda Margareta dengan Ibu Bibiata, Kepala Sekolah TK Santa Monica, adalah dengan musyawarah untuk mufakat. Jadi pengambilan keputusannya berdasarkan hasil rapat yang merupakan kesepakatan bersama. Nah, lalu pengambilan keputusan dilema etika yang dilakukan oleh kedua pimpinan tersebut kaitannya dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan. Nah, dari hasil wawancara, jadi praktik pengambilan keputusan dari kedua kepala sekolah tersebut, nah kalau dikaitkan dengan 4 paradigma, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, mengacu pada kasusnya dan keputusan yang diambil mengacu pada berpihak pada murid yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal, dan hasil keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dari 3 prinsip, mulai dari berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Kalau kepala sekolah SMP Santa Monica itu berdasarkan kasusnya dulu, baru dicari solusi pengambilan keputusan dari hasil rapat. Nah, kalau kepala sekolah TK berdasarkan peraturan, dicari data dan faktanya dulu, baru dicari solusi pemecahan masalahnya. Nah, 9 langkah pengujian. Yang pertama, nilai-nilai yang saling bertentangan. Nah, dari hasil wawancara dengan kedua kepala sekolah, nilai-nilai yang saling bertentangan adalah ada kekecewaan karena ada yang melanggar aturan. Nah, siapa saja yang terlibat? Nah, dalam pengambilan kebijakan, yaitu kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan murid. Nah, apa faktanya? Faktanya ada rekan sejawat yang melanggar aturan dari hasil keputusan rapat. Nah, sekarang pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Nah, apakah aspek pelanggaran hukumnya, uji legalnya tidak ada. Nah, uji regulasi, yaitu ada melanggar kode etik guru, yaitu nomor 8 yang berbunyi guru secara bersama-sama memelihara, membina, meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai saran pengabdiannya. Nah, uji intuisi itu ada, yaitu rasa rekan sejawat yang melanggar hasil keputusan rapat. Kalau uji publikasi, nah kalau sampai terpublikasi jelas tidak nyaman, apalagi menjadi konsumsi publik. Hal ini juga menyangkut nama baik individu dan lembaga sekolah. Nah, apakah keputusan yang diambil oleh idola? Nah, karena ini tidak terpublikasi, jadi idola tetap mengidolakan idolanya. Kemudian jika situasinya adalah dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Nah, dari hasil wawancara dengan kedua kepala sekolah tersebut, kalau kepala sekolah SMP, yaitu kebenaran melawan kesetiaan. Nah, kalau kepala sekolah TK adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ini dari hasil wawancara. Nah, dari 3 prinsip
penyelesaian dilema, prinsip mana yang dipakai. Nah, kalau SMP, kepala sekolah SMP itu berpikir berbasis rasa peduli, jadi care based thinking. Nah, kalau kepala sekolah TK adalah berpikir berbasis peraturan. Nah, apakah ada penyelesaian yang kreatif? Nah, hasil wawancara itu belum ada. Apa keputusan yang akan diambil? Nah, keputusan yang akan diambil adalah mengacu pada 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah pengujian, berpihak pada murid, mengandung nilai-nilai universal, dan apapun keputusan rapat, apapun keputusan yang diambil itu dapat dipertanggungjawabkan. Dan refleksi. Dari wawancara kedua kepala sekolah tersebut, kepala sekolah SMP Santa Monica yaitu Ibu Dr. Anda Margareta dengan kepala TK Santa Monica yaitu Ibu Bibiata SPD, saya bersyukur karena dapat melaksanakan wawancara dengan baik dan beliau memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk mewawancara mereka. Nah, perasaan saya senang dan bahagia dapat mewawancara kedua kepala sekolah di lingkungan Persekolahan Santa Monica yang di sela-sela kesibukan mereka masih bersedia menerima saya untuk bincang-bincang dengan beliau. Nah, dari hasil wawancara tersebut dapat diambil pembelajarannya yaitu terus berkolaborasi, terus berkomunikasi untuk terus refleksi dan mencari solusi-solusi kreatif dan inovatif demi dunia pendidikan, khususnya di Persekolahan Santa Monica. Nah, harapan saya ke depannya, apa yang sudah baik ini tetap terus dijaga dan ditingkatkan, terus berproses dengan karya-karya agar hari esok itu lebih baik dari hari ini. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat.